Apakah mungkin seseorang yang hidup dalam dosa justru pertama kali percaya kepada Tuhan melalui mimpi? Alkitab mencatat kisah yang jarang dibahas, tetapi sangat mengejutkan. Kisah tentang Abimelek, seorang raja non-Yahudi yang hidupnya berubah setelah bermimpi bertemu Tuhan. Seperti apa kisahnya? Inilah dia fakta Alkitab. Anda butuh didoakan? Hubungi layanan doa kami di nomor 0822 150 2424. Abimelek, raja kafir yang ditegur Tuhan lewat mimpi. Abimelek adalah raja Gerar yang kisahnya dicatat dalam Kejadian pasal 20. Ia bukan umat perjanjian, bukan penyembah Yahweh, dan tidak memiliki pengenalan akan Tuhan seperti Abraham. Ketika ia mengambil Sarah sebagai istri karena tidak mengetahui bahwa Sarah adalah istri Abraham, Tuhan tidak langsung menghukumnya. Sebaliknya, Tuhan memilih cara yang mengejutkan dengan menjumpai Abimelek melalui mimpi pada waktu malam. Dalam mimpi itu, Tuhan berbicara dengan sangat tegas, memperingatkan bahwa tindakannya membawa maut dan menyatakan kekudusannya sebagai Allah yang hidup. Tetapi pada waktu malam, Allah datang kepada Abimelek dalam suatu mimpi serta berfirman kepadanya. Kejadian 20 ayat 3. Yang mengagumkan, Abimelek tidak mengabaikan peringatan tersebut. Ia menanggapi mimpi itu dengan takut akan Tuhan, menunjukkan bahwa bahkan seorang raja kafir pun dapat mengenali suara Tuhan ketika Allah sendiri menyatakan kehendak-Nya. Perubahan sikap setelah mimpi bertemu Tuhan. Perjumpaan Abimelek dengan Tuhan melalui mimpi menghasilkan perubahan sikap yang nyata dan segera. Alkitab mencatat bahwa keesokan harinya, ia bangun pagi-pagi, sebuah tanda keseriusan dan ketakutannya kepada Tuhan yang telah menegurnya. Ia tidak menunda atau mengabaikan peringatan tersebut, melainkan langsung menghentikan perbuatannya. Abimelek mengembalikan Sarah kepada Abraham dan melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Lebih dari itu, ia dengan rendah hati meminta Abraham berdoa agar hidupnya dipulihkan sesuai dengan perintah Tuhan. Semua tindakan ini menunjukkan bahwa mimpi tersebut bukan sekedar pengalaman emosional, melainkan perjumpaan ilahi yang menghasilkan ketaatan. Abimelek tidak membantah, tidak berdebat, dan tidak menganggap mimpi itu bunga tidur, karena ia menyadari bahwa Tuhan yang berbicara kepadanya adalah Tuhan yang hidup dan berdaulat. Ketika Tuhan datang lewat mimpi. Dalam ukuran iman Abraham, Abimelek jelas bukan orang benar. Ia hidup di luar perjanjian, tidak mengenal hukum Tuhan, dan hampir jatuh ke dalam dosa besar. Namun, justru disinilah kasih karunia Tuhan dinyatakan, bahwa Tuhan dapat menjumpai siapa saja. Tuhan tidak terbatas pada umat tertentu, dan Tuhan dapat memakai mimpi sebagai pintu awal pertobatan. Abimelek bukan diselamatkan oleh status rohaninya, melainkan oleh responnya terhadap teguran Tuhan. Ketika Tuhan menjumpai Abimelek melalui mimpi, tujuannya bukan sensasi rohani, melainkan pertobatan. Mimpi itu membawa ketakutan kepada Allah, kesadaran akan dosa, dan panggilan untuk bertindak benar. Abimelek tidak berhenti pada pengalaman spiritual, tetapi menindaklanjutinya dengan ketaatan. Ia bangun pagi-pagi, menghentikan dosanya, mengembalikan Sarah, dan mencari doa dari hamba Tuhan. Inilah tanda bahwa perjumpaan itu benar-benar berasal dari Allah. Alkitab mengajarkan bahwa ketika Tuhan datang lewat mimpi, respons manusialah yang menjadi penentu. Mimpi ilahi selalu mengarahkan seseorang kepada kebenaran, kerendahan hati, dan perubahan hidup. Karena itu, siapapun yang mengaku bermimpi bertemu Tuhan harus mengujinya dengan firman, melihat buahnya, dan mengambil langkah nyata untuk hidup sesuai kehendak-Nya. Tuhan masih berbicara, tetapi ketaatanlah yang membuktikan bahwa itu sungguh suaranya. Kisah Abimelek mengajarkan bahwa Tuhan dapat menjumpai manusia dengan cara yang tidak terduga, bahkan lewat mimpi. Namun yang terpenting bukan pengalaman mimpinya, melainkan respon hati setelah mimpi itu terjadi. Punya pengalaman bertemu Tuhan dalam mimpi dan ingin tahu maksud mimpi tersebut?
Hubungi layanan doa cahaya bagi negeri di nomor 0822 1500 2424. Kami siap mendengarkan, mendoakan, dan menolong Anda memahami pengalaman rohani tersebut dalam terang firman Tuhan. Demikian fakta Alkitab hari ini. Tuhan Yesus memberkati.